Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ismakila dari kelas KPI 3D dengan NIM 12140201666. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi tentang keterkaitan profesi dan psikologi komunikasi. Nah, sebelum memasuki ke dalam materi inti, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi komunikasi. Apa itu psikologi komunikasi? Psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya dan disebut dengan psikologi sosial atau sosiopsikologi. Psikologi komunikasi berusaha mendeskripsikan, memprediksikan, dan mengontrol mental dan perilaku, baik komunikasi yang dilakukan melalui komunikasi antar personal atau pribadi, komunikasi antar kelompok, maupun komunikasi massa. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi. Ditinjau dari perspektif psikologi komunikasi, terdapat profesi dalam jurusan KPI yang berhubungan dengan hal tersebut. Salah satunya yaitu ada aktris. Pemeran atau sering disebut dengan aktris adalah orang yang memainkan peran tertentu dalam suatu aksi panggung, acara televisi, atau film. Biasanya pemeran adalah orang yang dididik atau dilatih secara khusus untuk melakukan sandiwara melalui suatu kursus atau sekolah. Perlu diketahui bahwa aktris dan artis itu berbeda. Artis berasal dari kata art atau yang berarti seni atau kesenian, sedangkan aktris berasal dari act atau acting yang berarti aksi atau melakukan sesuatu. Dalam konteks yang lebih spesifik, acting adalah seni atau pekerjaan pertunjukan dalam drama, film, atau produk televisi. Tugas pekerjaan sebagai aktris meliputi yang pertama, mempelajari skrip dan melakukan penelitian tentang karakter untuk menggambarkan secara akurat, terkadang mempelajari keterampilan baru sebagai bagian dari proses. Yang kedua, sebagian besar tugas aktris adalah menghafal baris skrip dan mengatur penempatan sebelum dipekerjakan untuk mengisi peran. Aktris harus mempersiapkan audisi dengan membaca skrip yang tersedia dan menggambarkan apa yang mereka yakini ingin dilihat oleh sutradara. Dan yang ketiga, para aktor dan aktris seringkali harus bekerja pada jam-jam yang tidak biasa dan dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti pada akhir pekan di tengah hujan lebat dan mengenakan kostum atau riasan yang tidak biasa. Dan yang keempat, banyak artis mungkin merasa sulit untuk menenangkan audisi dan seringkali harus bekerja di bidang pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun tanggung jawab pekerjaan seorang aktris meliputi yang pertama, bertemu dengan agensi, yang kedua, melatih dialog mereka dengan aktris lain, yang ketiga itu mengikuti arahan sutradara atau produser. Jika kita masukkan ke dalam psikologi komunikasi, profesi sebagai aktris ini termasuk ke dalam hubungan interpersonal. Di teori hubungan interpersonal, lebih tepatnya di model peranan. Hubungan interpersonal berkembang baik bila setiap individu bertindak sesuai dengan ekspedisi peranan dan tuntunan peranan, memiliki keterampilan peranan, serta terhindar dari konflik peranan dan kerancuan peranan. Tuntunan peranan adalah desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya. Nah, jadi dalam proses aktris ini dituntut untuk menjadi orang lain, harus ikuti peran yang telah ditentukan di dalam skrip. Lalu dalam peran tersebut agar mendapatkan feel dari perannya dan menjadikan film yang menarik. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai keterkaitan profesi dan psikologi komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.